dengan baca Quran. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini dengan niat selain menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus memohon perlindungannya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga semua para medis yang ada di lingkungan Rumah Sakit Ciawi ini, dan mudah-mudahan insyaallah Allah menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah segera menarik kembali tentaranya agar virus ini kembali lagi ke asalnya sebelum bulan Ramadan. Ala hadhihi niyya wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar, para medis Rumah Sakit Ciawi, alhamdulillah pada Jumat perdana di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita, dan insyaallah selalu memberkahi kita, dan insyaallah mudah-mudahan mengantarkan kita pada bulan Ramadan. Apapun prediksi orang tentang waktu berlangsungnya virus ini, bagi para medis itu tidak penting. Yang terpenting para medis harus menyadari bahwa inilah waktu terbaik bagi Anda untuk mengambil kesempatan, tidak sekedar membuktikan kemampuan Anda, tapi disinilah Anda sampai pada level jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang pasti kita bersyukur. Tidak ada yang salah dengan kehidupan yang Allah buat pada diri kita. Kalau hari ini kita masih hidup, itu pun karena karunia Allah. Kalau hari ini ada teman, handetolan, sahabat atau saudara kita yang jauh meninggal, itu pun juga kasih sayang Allah. Hidup adalah kesempatan beramal, mati adalah istirahatnya kita dari semua kesalahan. Artinya apa? Hidup dan mati itu hanya satu. Hidup kesempatan beramal, mati istirahat dari semua kesalahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia sengaja menciptakan kematian, dia sengaja menciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji, ya, mengetahui siapa yang paling baik amal perbuatannya. Dan masa-masa sulit seperti ini adalah masa-masa terbaik bagi Anda sebagai para medis untuk tampil sebagai apa? Ahsanu amala. Ahsanu amala. Kalau masa-masa santai,
Masa-masa normal ilmu Anda bermanfaat. Tapi pada kesempatan ini bukan cuma ilmu, tapi kesungguhan, tekad, jiwa, semuanya harus dikerahkan pada saat ini. Ada yang menarik dari semua video yang diviralkan kepada kami. Yang menarik adalah foto yang dikirimkan oleh seorang teman di salah satu rumah sakit. Saya tidak boleh menyebutkan nama rumah sakit karena itu pesannya. Ustadz, tolong jangan disebutkan nama rumah sakitnya. Apa itu? Sebuah gambar masih menggunakan APD, alat pelindung diri, ya, duduk di depan pasien yang istirahat, kemudian dia membuka mushaf, ya, membuka mushaf Al-Quran dan dia tilawah di situ. Itulah yang menenangkan pasien dan juga menenangkan dirinya. Masya Allah. Sebagian besar orang yang sudah sembuh dari penyakit ini mengatakan, ya, nomor satu selalu gembira, ya, dan ternyata bukan cuma soal gembira, yang gembira itu karena kita tenang, ya, bukan gembiranya tenang. Maka keluarlah tulisan, ya, yang dikutip dari Ibnu Sina. Ini masjid Ibnu Sina, ya. Ada yang catat tulisan Ibnu Sina. Kalau bisa nanti dibuat permanen di depan masjid ini, tulisan Ibnu Sina. Apa itu? Kepanikan. Halo, ini wajib, ini orang Ciawi hafal. Coba lihat tulisan Ibnu Sina. Kepanikan apa? Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Terus kan ada 3. Kepanikan separuh dari penyakit. Ada 3. Sampai kesabaran. Jadi kepanikan, ketenangan dan kesabaran. Kesabaran itu awal, ya, permulaan dari sebuah kesembuhan. Permulaan dari sebuah kesembuhan. Kepanikan separuh dari penyakit. Yang satu yang tengah, ketenangan kalau tidak salah, ya. Ketenangan adalah separuh obat. Coba lengkapnya. 1, kepanikan. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Ini coba tolong ditulis permanen, ditaruh di depan Masjid Ibnu Sina. Apa? Oh, Nurul Afiyat. Tapi kan ini sejarahnya Ibnu Sina ini. Nah, maka tetap ditulis itu. Jadi kenapa perlu catatan begini? Agar orang mengenal sebut filosofi dari seorang dokter pertama umat Islam, Ibnu Sina. Namanya Ibnu Rushd. Ya, kalau dia Islam Ibnu Rushd. Orang barat susah, Rushd sudah, Ibnu Sina sudah gampang begitu, ya. Seperti itu. Jamal Abdul Nasir. Orang barat susah Jamal. Gamal Abdul Nasir. Jadi ini yang paling pokok teman-teman sekalian. Ya, ingat baik-baik, Anda pegang ini kata-kata Ibnu Sina. Ya, kepanikan adalah separuh daripada penyakit. Ketenangan adalah separuh daripada obat. Dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Mudah-mudahan ini menjadi filosofi karena kita bagian daripada itu semua. Pertanyaannya, Ustadz, kami ini manusia, kami punya keterbatasan. Kami juga punya keluarga, kami juga punya harapan. Ustadz ingin menyampaikan, lihat, setiap masa-masa sulit dalam setiap proses waktu, itu selalu melahirkan mereka yang kita sebut dengan para pahlawan. Perang kemerdekaan tercatat melahirkan para pahlawan kemerdekaan. Perang melawan penjajahan melahirkan para pahlawan melawan penjajah. Sekarang Anda
walaupun tidak tertulis tapi semua masyarakat sudah mengakui Anda adalah pahlawan. Pertanyaannya, betulkah Anda adalah pahlawan? Ini yang akan Ustadz bahas pada kesempatan ini. Dalam sejarah, seorang pahlawan itu hanya bisa disebut pahlawan kalau dia memiliki 4 syarat. Catat baik-baik. 4 syarat. Kalau ada syarat ini pada diri Anda, maka Anda boleh berbangga, bersyukur kepada Allah, ditakdirkan menjadi seorang pahlawan. Ya, Anda pulang ke rumah, anak Anda akan mengatakan, my mother is my hero, gitu. Di sekolah, di teman, ketika dia bertemu, mamamu di mana? Di rumah sakit. Mamamu tidak takut? Mama saya tidak takut karena mama saya my hero, pahlawanku. Pertanyaannya, apa syarat menjadi seorang pahlawan itu? 1, catat baik-baik. Seorang hanya bisa disebut pahlawan kalau dia memiliki yang pertama, ruhul mas'uliyah. Ruhul mas'uliyah. Ruh spirit. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Semua latar belakang yang memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di masa sulit cuma 1. Apa itu Ustadz? Ruhul mas'uliyah. Ini bukan soal apa-apa Ustadz. Ini bukan soal ini dan itu. Tapi ini soal tanggung jawab. Orang beriman itu kenapa dia tidak pernah tidak peduli? Orang beriman itu kenapa dia tidak cuek dengan lingkungan? Kenapa dia tidak diam? Orang lain cuek, orang lain boleh jadi masih mempertimbangkan ini dan itu. Tapi kalau orang beriman tidak. Yang dia lakukan karena satu hal, apa? Ruhul mas'uliyah. Rasa tanggung jawab. Kalau pakai motivasi yang lain, rasa-rasanya mah, Ustadz mendingan saya untuk masa ini keluar aja lah. Lagian juga kalau sudah selesai, tenaga saya juga masih dibutuhkan. Ada orang berpikir begitu. Kenapa? Karena baginya, ngapain Ustadz? Ini resikonya nyawa Ustadz. Ada yang sampai begitu. Ini poin pertama. Kenapa? Ya, karena bagi Anda ini enggak tanggung-tanggung memang. Kalau antum lihat dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 32 itu luar biasa. Memang pahalanya ini yang dicemburui oleh orang-orang yang lain. Kenapa orang yang punya kepedulian, orang yang punya rasa tanggung jawab diapresiasi oleh Allah dengan balasan yang tidak tanggung-tanggung. Al-Maidah ayat 32, surat kelima ayat 32. Apa ayatnya? Coba lihat. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, ka'annahu, seakan-akan dia telah menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Maka sebenarnya hari ini para ustadz harus mengakui, para medislah yang tampil di depan, pahalanya luar biasa. Tapi ingat, motivasinya karena tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Gitu. Ruhul mas'uliyah. Semua profesi ada tanggung jawabnya. Dan ingat, di akhirat, masih ingat ayatnya? Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Catat ini ayat baik-baik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di akhiratlah balasan semua amal akan disempurnakan. Masya Allah. Ayat ini yang membuat kita punya motivasi. Ada orang yang karena kekuasaan dia lepas dari tuntutan hukum, biarkan. Ada orang dengan kekayaan, dia lepas dari tuntutan kezoliman. Tapi apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamatlah kami sempurnakan balasan setiap amal. Masya Allah. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kami selamatkan dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang paling beruntung. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda ditanya, kok Mbak nggak pernah capek melakukan ini? Sampai secara manusia capek. Tapi kenapa Mbak punya spirit? Karena inilah yang akan menyelamatkan saya, bukan sekedar dari soal penyakit atau sehat, tapi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 185. Allah menyelamatkan saya dan keluarga dari api neraka dan memasukkan saya ke dalam surga. Kok bisa begitu, Mbak? Al-Maidah ayat 32. Karena siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia sama dengan menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Masya Allah. Jadi ruhul mas'uliyah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ustaz, cuman ini? Baca lagi satu ayat biar kalian puas. Quran surat At-Taubah ayat 105. Apa kata Allah? Faqul i'malu. Kalian tidak disuruh komentar, kalian tidak disuruh WhatsApp, disuruh cuma satu, apa? Faqul i'malu, teruslah beramal. Selamatkan mereka, beramal. Allah tak suruh bicara, Allah tak bilang bicaralah, enggak ada. Allah bilang waqul i'malu, teruslah beramal. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai amalmu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan kalian pasti dikembalikan kepada Dia yang mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fayunabbiukum, dan akan memberitahukan, menggambarkan kepada kalian tentang apa yang pernah kalian kerjakan. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, ini masa-masa sulit, ini masa-masa wabah. Betul, tapi inilah takdir Allah yang telah memilih Anda hidup di tahun seperti ini, hadir di masa-masa sulit seperti ini, dan menjadi orang yang paling depan untuk menunjukkan Anda orang yang punya tanggung jawab. Masya Allah. Sayang, saya barusan terima kabar terbaru, total dokter yang sudah meninggal ada 17 orang. Tapi sayangnya para medis tidak diberitahukan. Ya. Jangan-jangan memang para medis tetap hidup semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Amin, langsung ada yang takut kayaknya itu ya. Masya Allah. Para medis juga manusia, Ustadz. Insya Allah ini. Ya. Luar biasa. Nah teman-teman sekalian, sayang ini handphone saya mati. Ada beberapa pantun yang menarik. Nanti Ustaz kirim lewat ini ya, WA nanti. Beberapa pantun menarik untuk pekerja paramedis. Wah menarik banget ya. Ada aja orang Melayu itu memberikan support kepada ini. Jadi yang pertama ruhul mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Yang kedua,
Ustadz, tanggung jawab itu nggak gratis. Betul, tanggung jawab itu nggak gratis. Ya, kenapa? Karena selain punya ruh al-mas'uliyah, kalian dituntut yang kedua. Apa itu? Nah, ini yang paling berat ini. Apa? Ruhus saja'ah. Jangan pernah berpikir menjadi seorang pahlawan kalau Anda tidak punya yang satu ini. Apa itu? Semua orang yang punya rasa tanggung jawab, dia harus bayar. Tanggung jawab itu tidak gratis. Dia harus bayar. Bayarnya pakai apa, Ustadz? Ruhus saja'ah. Apa itu? Spirit keberanian. Kalau masa normal Anda bekerja pakai SOP persis, selesai. Tapi masa sulit seperti ini, SOP tidak cukup, APD tidak cukup. Apa yang paling depan? Saja'ah, keberanian. Nggak ada keberanian, ngajukan cuti. Betul? Pasti. Apalagi kalau sampai orang tua, Dek, kamu kan belum lama jadi perawat. Udah cuti aja deh. Mama juga masih bisa beri makan kamu. Makanya tiap pagi, jangan tinggalkan zikir pagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa minal azizi wal kasal. Wa minal jubni wal bukhli. Lindungi aku ya Allah. Apa itu? Dari sifat pengecut dan rasa takut. Masya Allah. Rasa takut itu bukan takut dengan ular itu alami. Takut dengan kalajengking alami. Ini takut untuk tampil dengan tanggung jawab, nggak mudah. Ustadz punya jadwal di rumah sakit Persahabatan. Ustadz punya jadwal di rumah sakit Ciawi. Ustadz juga punya jadwal di Salemba, gitu. Saya komunikasi terus dengan para dokter-dokter itu. Ustadz, tolong support kami dengan doa-doa dan hadis-hadis, ayat-ayat. Saya bilang, cuman satu yang tidak boleh hilang dari kalian. Apa itu Ustadz? Keberanian. Itu dia. Orang yang takut, ya, bukan dia tidak punya kemampuan. Orang yang mundur, bukan dia tidak punya kekuatan. Tapi mereka yang takut dan mundur karena hilang keberanian. Masya Allah. Itulah sebabnya dalam sejarah, kenapa Umar dicatat dalam sejarah lebih cemerlang dari sahabat yang lain. Kenapa Umar lebih cemerlang? Ya, hampir 12 tahun, 11 tahun lebih dia memerintah kekhalifahan Islam, menembus, menaklukkan Palestina dari Romawi, ya, mengalahkan Persia, ya, dengan panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa itu bisa terjadi? Setan sendiri yang memberikan jawabannya. Apa kata setan? Ya, kami tidak berani menghadapi Umar. Jangankan menghadapi Umar, bekas jalanan Umar tak berani dilewati oleh syaitan. Masya Allah. Apa yang dimiliki oleh Umar? As-saja'ah, keberanian. Itu dia. Saya tadi pagi mau ke sini, kata istri, Abi udah berhitung? Masya Allah. Lewat rumah sakit RSUD aja, rumah sakit apa itu, MMC Marzuki Mahdi Cilendek, MMC ya, Masya Allah. Itu pun istri bilang, Bi jangan lewat sini deh, lewat rumah sakit. Masya Allah. Jadi ada orang sudah sampai pada level seperti itu. Bayangkan kalau seperti ini, itu terjadi kepada para medis, matilah semua orang. Masya Allah. Hari ini Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa. Fatwanya apa? Karena di Sulawesi Selatan paling banyak orang menolak jenazah COVID-19. Apa kata dia? Jika kalian menolak jenazah
COVID-19 dimakamkan, maka satu Makassar bisa mati semua. Jadi ini sekarang orang dengan rasa takut yang berlebihan membuat itu. Makanya jangan sampai ruhus saja'ah hilang pada diri kalian. Bukan kecapean, bukan. Ya, bukan kecapean, bukan apa, ya. Ustadz, kami 8 jam satu shift, nggak makan, nggak minum, nggak ke kamar mandi. Kalau sudah sampai masuk ke situ, kan ada yang sampai begitu kan? Ya, apa saya katakan pada mereka? Mereka pikir saya akan hibur mereka. Yang hilang bukan capek kalian, yang hilang bukan kekuatan kalian, yang hilang adalah keberanian kalian. Perang itu kalau hitung capek ditempeleng sama apa? Capek ditempeleng sama komandan. Karena capek dan tidak itu sudah nggak ada lagi dihitung. Tinggal satu yang membuat prajurit bertahan di medan laga. Apa itu? Keberanian. Cuma keberanian yang membuat seseorang bertahan di medan laga. Itulah sebabnya orang-orang yang lolos pada bab ini pantas disebut pahlawan. Syarat menjadi pahlawan adalah punya keberanian. Dan para pecundang itu adalah orang-orang yang tidak punya keberanian. Itu dia. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, catat baik-baik. Ini materi ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah, ya, andakah pahlawan itu kalau Anda memiliki ruh yang ketiga. Ruh ketiga ini juga adalah apa? Harga yang harus Anda bayar ketika Anda mengatakan saya berani Ustaz. Keberanian harus dibayar. Dibayar dengan yang ketiga. Apa itu? Ruhut tadhiyah. At-tadhiyah. Apa itu? Spirit pengorbanan. Masya Allah. Pengorbanan. Tak ada orang yang bisa bertahan lama keberaniannya kecuali dia siap berkorban. Berat rasanya. Tapi inilah yang harus dijalani oleh seluruh para medis. Tidak ada harga yang dibayar dari keberanian kecuali pengorbanan itu sendiri. Jangan tanya soal pengorbanan waktu. Jangan tanya soal pengorbanan ini. Masya Allah. Alhamdulillah pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, saya tidak tahu sudah sampai ke Anda apa belum, awal April, ya. Yang jelas kalau di DKI dapat lagi tambahan. Ya, dapat lagi tambahan. Ya, luar biasa. Nggak tahu nih daerah bagaimana kondisinya. Yang jelas Bupati Kabupaten Bogor, Bu Ade Yasin sudah bilang tidak semua PNS potong gaji. Hanya PNS tertentu yang potong gaji. Ya, seperti itu. Karena ada spirit himbauan, ya. Memang negara ini agak repot, ya. Sekarang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ruhut tadhiyah. Di dalam sejarah semua orang-orang yang dicatat dengan tinta emas karena mereka telah memberikan apa? Pikirannya, tenaganya, darahnya, bahkan nyawanya untuk agama. Pada titik inilah Anda diingatkan dengan ayat Quran surat Al-An'am. Catat surat ke-6 ayat 162, 163. Inilah sebenarnya hakikat ketika Anda mulai takbir Allahu Akbar. Anda duduk sedikit, Anda berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di saat itulah Anda tunjukkan inna salati, Al-An'am 162 163, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Catat baik-baik. Ini yang disebut ruhut tadhiyah. Saat Anda tidak lagi berpikir yang lain kecuali sesungguhnya solatku,
ibadahku, pengabdianku, pekerjaanku, hidupku, bahkan matiku hanya untukmu ya Allah. Ini sikap tertinggi seorang muslim. Sikap tertinggi seorang muslim dalam melakukan apapun tugas yang dipikulnya. Kalau bukan karenamu ya Allah. Abdullah ibnu Rawaha pada perang Mut'ah, ketika dia berkata, kalau kurma ini harus selesai saya kunyah, terlalu lama saya berjumpa dengan Tuhanku. Maka dia singkirkan kurma itu, dia menuju medan laga dan dia syahid di jalannya. Masya Allah. Itulah sebabnya ya, ruhut tadhiyah ini bukan sekedar berkorban begitu saja, tapi jiwanya itu terpatri. Inna solati. Perawat itu cuma profesi. Tapi sesungguhnya solatku, ibadahku, semua apa yang aku lakukan, hidup dan matiku, lillahi, hanya untukmu Allah. Ini yang membuat Anda lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kata-kata lillahi ta'ala harus jadi ruh. Jadi ruh. Ya, dalam diri Anda pada setiap pengabdian Anda. Luar biasa. Kalau ini ada, yang berat jadi ringan, yang jauh terasa dekat, yang pahit jadi manis, yang gerah jadi adem. Ya. Ini kata kuncinya. Ya. Inna solati. Makanya ketika Anda mulai sholat, pastikan berdiri yang benar, wudu yang benar, angkat tangan, takbir, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Fokus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini ada, Masya Allah, inilah hakikat pengorbanan. Kenapa Ibrahim Ismail diabadikan tiap tahun? Karena dia telah memberikan hidupnya, kehidupannya hanya untuk Allah. Sama dengan Anda, ketika memilih profesi ini sebagai jalan hidup, maka yang Anda sudah tanamkan dalam hati, inilah cara saya untuk mendapatkan lillahi ta'ala. Titik. Ruh mas'uliyah, ruh saja'ah, ruh tadhiyah, spirit tanggung jawab, spirit keberanian, dan spirit pengorbanan. Sebenarnya ini sudah memenuhi syarat Anda disebut pahlawan. Sudah sebenarnya. Tetapi umat, agama, masyarakat, bangsa menuntut Anda tidak cuma dengan 3 ini. Kenapa? 3 ini harus dibingkai dengan satu spirit yang menjadi kata kunci. Apa itu Ustadz? Karena ada orang yang berani, ada orang yang berkorban, ada orang yang serius tanggung jawab, tapi itu dulu Ustadz. Sekarang dia nggak lagi. Kenapa? Karena dia pundung Ustadz. Dalam perjalanan itu ada penyakit yang namanya pundung. Tahu pundung? Itu bahasa Perancis, pundung. Ya, pundung itu bahasa Perancis. Bahasa Melayunya maraju. Ya, bahasa Belandanya ngambek. Ya. Apa bahasa orang sini? Ya, ngambek. Ya, namanya nggak disebut, nggak dapat penghargaan. Itulah racun kepahlawanan. Ustadz bilang, catat baik-baik. Itulah racun kepahlawanan. Ketika kau tidak disebut, ketika kau tidak dihargai, ketika kau tidak diapresiasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda mundur dari ini semua. Masya Allah. Kalau begini Ustadz, sudah saya malah lebih baik mundur. Allah.
Ustadz, kalau begitu apa yang membuat tanggung jawab, keberanian dan pengorbanan bertahan lama pada diri Anda? Cuman satu, apa itu? Catat baik-baik. As-sabru, kesabaran. Masya Allah. Makanya dalam Quran, coba Anda lihat. Di Islam tidak ada perintah bersabar, tidak ada perintah berbuat baik seperti perintah bersabar. Kok begitu Ustadz? Nggak ada orang yang disuruh bersabar, berbuat baik seperti disuruh bersabar. Cuma bersuruh bersabarlah yang perintahnya bertahap. Catat baik-baik. Al-Quran surat Al-Imran. Surat ketiga ayat terakhir. Berapa ayat Al-Imran? 200. Ini yang harus Anda jaga sampai tugas Anda selesai. Apa itu Ustadz? Lihat ayatnya baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masya Allah. Pertama, isbiru. Sabar. Ini hanya untuk orang awam. Datang keluarga sini nangis-nangis ke rumah sakit. Mbak tolong mbak. Bu sabar ya. Itu catatan mereka. Isbiru untuk orang awam. Tapi ketika yang Anda yang sudah melakukan, Allah perintahkan yang lain. Wasabiru. Apa wasabiru? Kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Allah sudah catat Anda orang-orang yang sabar. Anda sudah menyuruh orang lain sabar. Sekarang Allah katakan wasabiru. Isbiru wasabiru. Kuatkan kesabaranmu. Masya Allah. Ustadz, apa dengan menguatkan kesabaran cukup? Belum cukup. Allah minta yang ketiga. Levelnya tidak lagi kata sabara, sabaru. Tapi sudah sampai pada level apa? Pada level yang disebut dengan level matic. Sekarang Anda tidak mau lagi beli Yamaha yang pakai gigi. Semua pingin NMAX. Masya Allah. Sekiranya saja pemerintah mengeluarkan bersama Yamaha dan Honda, seluruh perawat Indonesia bonus karena telah menangani COVID-19, NMAX dan Honda apa tuh? PCX. Wah, itu baru semangat semua perawat itu, Masya Allah. Saya kalau nanti ceramah nanti di Honda, saya akan sampaikan ini. Saya ceramah di Yamaha, coba daripada Anda ini semua perawat bonus Yamaha NMAX dan Honda PCX. Luar biasa itu. Apa Ustadz? Kenapa Ustadz? Karena yang ketiga di atas orang sabar disebut robitu. Apa tuh robit? Metik Ustadz. Kalau pakai gigi, hari gini pakai gigi, capek ya Allah. Betul? Apalagi naik tanjakan, ada truk di depan. Aduh, aduh repot. Kalau metik, no problem, Masya Allah. Ya, metik itu apa Ustadz? Robit. Robit itu tidak lagi disuruh bersabar, tidak lagi disuruh kuatkan kesabaran. Automatically kesabaran itu sudah menjadi darah dalam hidupmu. Masya Allah. Wattaqullah. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Takut kamu kepada Allah. Baru kamu dapat apa yang terakhir. La'allakum tuflihun. Baru kamu akan tampil sebagai pemenang. Kamulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menang. Saya ingin sampaikan ini. Ya, supaya kita menyadari. Ustadz, cuman itu balasan dari Allah? Sekarang catat balasan yang Allah berikan. Kalau antum sampai level ini. Surat 39. Ayat 10. Coba lihat ayat ini baik-baik. Masya Allah. Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah? Ya, lihat ayat ini baik-baik.
Ini cuma satu dalam Al-Quran, tidak ada yang lain. Apa kata Allah? Di ujung redaksi Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang sabar itu. Sabarnya sudah metik, nggak perlu diingatkan, automatically, nggak pakai gigi sabarnya. Apa kata Allah? Ajrohum bighairi hisab. Pahala mereka unlimited, tanpa batas. Kalah Telkomsel, kalah XL. Ya, semua paket Telkomsel, XL pakai batas. Teman-teman, ini yang Ustadz ingin sampaikan di pagi hari ini. Dan kalau Anda sampai pada level ini, Anda boleh pulang dengan senyuman pada keluarga Anda. Dan tanpa Anda beritahu kalau Anda telah bertugas siang malam, ketika Anda pulang, kalau Anda perempuan, suami Anda mengatakan, Mom, you is hero. Kau adalah pahlawan. Masya Allah. Tapi kalau yang ngambek-ngambek, maraju, Masya Allah. Rasa-rasanya dari seluruh ceramah ini yang harus dikeluarkan videonya sampai ke Yamaha dan Honda itu yang terakhir tadi. Matic, Masya Allah. Ustadz, itu satu paket 30 juta itu minimal ya. Masya Allah. Catat seluruh para medis, perawat di Indonesia 30 juta. Orang-orang kaya kita masih banyak uang. Bagikan itu. Wah, itu baru bilang lebaran. Walaupun nangani pasien, sampai akhir Mei siap Ustaz. Selesai nangani pasien, kami keluar mudik semua, kami pakai NMAX. Luar biasa. Tutup jalan, dikawal sama polisi. Perawat pulang kampung. Masya Allah. Kamana? Ke Cikretek. Alhamdulillah. Cikretek naik angkot juga sampai atuh. Cuman belok sekali juga belok kiri sampai, ya Allah. Tapi mantap itu ya. Dari Ciawi ke Cikretek, NMAX. Rombongan para medis, Masya Allah. Nggak ada libur kami Ustadz. Kalau kami libur mati orang di rumah sakit, ya Allah. Emang yang sakit cuman COVID-19. Yang sakit juga banyak yang lain. Padahal Perhimpunan Penyakit paru mengatakan sebenarnya TBC itu jauh lebih tinggi kematian sebenarnya. Ya. Cuma karena memang nggak begitu seviral COVID-19, ya, jadi terlihat tidak begitu. Padahal setiap 11 jam, 1 jam 11 orang meninggal katanya di dunia ini. Cuman begitulah, ya. Baik teman-teman sekalian, pesan ini catat baik-baik. 1, ruh tanggung jawab, spirit tanggung jawab, ruhus saja'ah. 2, yang pertama ruhul mas'uliyah, spirit tanggung jawab. 2, ruhus saja'ah, spirit keberanian. Yang ketiga, ruhul tadhiyah, spirit pengorbanan. Dan ini harus dibingkai dengan apa? Dibingkai dengan kesabaran. Masya Allah. Mungkin inilah kenapa di Quran selalu terulang ayat ini. Apa? Innallaha ma'as sabirin. Jadi ketika kesabaran itu hilang pada diri seseorang, pastikan Allah tidak lagi bersamamu. Tapi selama kesabaran itu ada pada dirimu, Allah selalu bersama denganmu. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menjaga keteguhan kita. Dan semoga Allah memelihara keluarga kita, bangsa kita. Dan mudah-mudahan Ramadan, ya Allah, ada keadaan yang lebih baik. Kalau bisa, ya Allah, dia kembali sebelum Ramadan. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? 5 menit lagi. Biar pas selesai jam 8.45. Karena Anda akan melanjutkan lagi tugas tanggung jawab. Mangga, Jeb.
Dalilnya semua orang yang meninggal apabila dia beriman, meninggal dalam keadaan wabah, maka dia mati syahid. Janazahnya sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh fatwa itu memang terukur bertahap 1, 2, 3. Tapi pada akhirnya sampai level tayamum pun boleh ditinggalkan. Kalau tayamum pun masih bisa menjangkiti, maka cukup dibungkus dengan plastik, bahkan kafannya pun cukup dengan plastik. Seperti itu. Karena kalau kita mau kafan langsung dengan proses sebagaimana biasa, beresiko. Kenapa? Karena ada kaidah yang mendasari ini semua. Apa itu? Ad-darurah, keadaan darurat membolehkan segala yang terlarang. Ingat, darurat membolehkan segala yang dilarang. Sehingga kita pada keadaan darurat, lapar, tidak ada makanan, cuman ada daging itu, terpaksa kita makan daging itu. Tapi ingat, hanya untuk menghilangkan, jangan sampai kita mati. Tidak boleh sampai, wah itu haram, itu mah ya Allah. Kenapa naon? Enak juga Ustaz. Itu mah haram hukumnya. Ya, gitu. Jadi kalau sudah tidak ada apa lain, makanya keadaannya darurat seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya, yang sedih itu bukan karena dimakamkan cuma dengan cara begitu. Dimakamkan pun tidak bisa dihadiri oleh keluarga. Oh ya Allah. Sedih banget. Karena saking sedihnya, orang mukmin, ingat catat, orang mukmin, orang beriman yang mati dalam keadaan wabah, maka ganjarannya syahid. Masya Allah. Bayangkan, nggak diantar, Pak. Ada juga kemarin yang mengantar, cuman ngantar mobilnya aja berjarak 15 meter, dia dari 15 meter dia melihat itu. Cuma petugas yang sudah memenuhi standar, paling tinggi petugas 3 orang juga. Masya Allah, tidak lebih dari itu. Karena itulah SOP yang sudah ditetapkan agar tidak sampai. Karena memang COVID-19 ini memang berbeda dengan yang lain. Bukan soal berat atau ringannya, tapi penyebarannya luar biasa. Inangnya tidak tanggung-tanggung, inangnya manusia, Masya Allah. Dan kenapa berbahaya? Karena hampir kita semua manusia lalai. Itulah sebabnya kalau tidak ingin lalai cuma satu, fazkurullaha katsira, banyaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak Allah lalaikan daripada diri kalian. Kata Allah di Quran surat 59 ayat 19. Apa kata Allah? Yang setelah ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang suka lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Lalu Allah buat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Siapa yang suka lupa? Yang tidak ingat kepada Allah. Mari teman-teman sekalian, jangan kita lihat kasihan. Aduh gimana? Yang wafat dalam keadaan wabah, mati dalam keadaan wabah, insya Allah semuanya sudah diberikan gelar oleh Nabi syahid. Muaz bin Jabal, sang ulama penulis pesan-pesan Nabi, dia meninggal dalam keadaan wabah taun pada waktu itu. Muaz. Abdullah ibnu Jarrah, seorang laki-laki yang menggantikan Khalid bin Walid pada perang karena dia ditunjuk oleh Umar, itu pun mati dalam keadaan wabah. Apakah kesolehan mereka? Kesolehan mereka jauh lebih baik dari kita. Tapi itulah qadarullah, takdir yang sudah Allah tentukan kepada setiap mereka yang wafat dalam keadaan wabah. Jadi tolong sampaikan berita ini kepada keluarga yang meninggal, bersabar tapi bergembiralah kalian. Makanya kan ayatnya apa? Di Quran surat Al-Baqarah itu 155, 156 itu. Apa? Kata Allah.
sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar. Makanya hanya orang yang sabar ketika musibah disampaikan berita gembira. Masya Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, tolong sampaikan ini, pesan ini kepada para suami, anak, orang tua, mertua termasuk. Kadang mertua yang menghalang. Udah, bilang sama istrimu, beritahu dia, sudah mundur aja. Mama juga masih bisa kasih makan dia. Masya Allah. Kasihan anak-anakmu ditinggalin terus, dia ngurus orang sakit itu. Masya Allah. Itu bukan mertua, serigala. Ya, Masya Allah. Tapi memang dia punya hak melarang menantunya. Kenapa mama sudah bilang kamu jangan nikah dengan perawat, kamu pasti ditinggal. Coba lihat dalam keadaan begini. Pagi, siang, malam di rumah sakit aja dia terus. Masya Allah. Itulah, katakan pada mertua, is my wife. Inilah jalanku, inilah kehidupanku. Kehidupanku adalah pengorbanan. Dan ini yang akan membuat mama, papa, ibu, anak, semuanya, insya Allah aku akan bawa kalian. Karena orang yang berjihad di jalan Allah, ini dia, catat. Orang yang berjihad di jalan Allah dan mati syahid, ya, termasuk para perawat, para medis, ini jihad ini. Kalau Anda mati syahid, berjihad di jalan Allah, ya, Allah berikan Anda kesempatan membawa 70 orang terdekat ke dalam surga. Mulai sekarang Anda mulai catat nama-nama siapa, termasuk tadi, kecuali yang mertua tadi catat. Masya Allah. Jangan, ya, maafkan mertua, bagaimanapun, Masya Allah, ya, ya gitu. Baik. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi motivasi terbaik bagi kita, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang pantas kita sebut pahlawan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami yang kami sembah setiap waktu. Ya Allah, kami tidak tahu takdir yang kau berikan pada kami. Tapi kalau kami boleh memohon, berikan takdir terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Setiap saat, setiap waktu kami mendengar kematian, kami melihat kematian, ya Allah. Jangan kau buat kami takut dengan kematian, tapi dekatkan kami dengan dirimu ya Allah, dengan kebaikan dan kasih sayangmu, kesabaran dan kelapangan darimu, perlindungan dan cintamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau yang datangkan penyakit, kau pula yang mengangkat penyakit. Sembuhkan penyakit-penyakit ini ya Allah. Panggil pulang tentaramu ini ya Allah. Beri kami kesempatan tahun ini ya Allah, beribadah dengan tenang di bulan Ramadan, bergembira dengan kemenangan di bulan Syawal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farazta, wala dainan illa qadaitaha, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Kalau kami boleh meminta, pantaskan kami mendapatkan hidup yang nyaman, kematian yang tenang, dan kau kembalikan kami ke akhirat tanpa dihinakan atau dipermalukan. Allahumma ya Allah, lindungilah keluarga kami, jauhkan fitnah pada keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, masa depan kami, hari tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.